Tahu, kalian tidak akan percaya, tapi aku bisa membuktikannya, kata Qinchen. Kemudian Qinchen menjelaskan bahwa cacing gu pada Raja Obat Tianhao adalah jenis cacing yang sangat istimewa. Itu menyerap kekuatan sedikit demi sedikit. Bahkan Master Alkemis tingkat 9 tidak akan dapat mendeteksinya. Dengan kata lain, cacing gu pada Raja Obat Tianhao dapat melahap energi kehidupan di tubuh Raja Obat Tianhao. Dan hal itu menyebabkan napas kehidupan dari Raja Obat Tianhao semakin melemah. Untuk membuktikan ini sebenarnya sangat mudah. Siapa di sini yang memiliki tikus pengujian? Kata Qinchen. Saya memilikinya di sini. Seseorang mengeluarkan tikus penguji. Kemudian Qinchen mengambil tikus penguji itu, lalu langsung mengujinya kepada tubuh Raja Obat Tianhao. Seketika tikus penguji itu nampak layu. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qinchen kemungkinan besar adalah benar. Yang mulia, tolong ambil tindakan untuk merawat Raja Obat Tianhao, kata Penatua Wu Jian setelah melihatnya sendiri. Dia telah sepenuhnya mempercayai Qinchen. Ya, yang mulia, tolong bantu. Jika Anda memiliki permintaan, harap sebutkan. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Penatua Wu Jian berkata satu demi satu dan tanpa ragu sedikit pun. Melihat tatapan tulus dari semua orang ini, Qinchen merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Para Master Alkemis ini telah berkomunikasi sepanjang hari di Pagoda Pil. Meskipun tidak ada keterikatan di antara mereka, tetapi hubungan di antara mereka begitu dekat. Bahkan demi keselamatan Raja Obat Tianhao, mereka bahkan bisa berkorban besar. Tuan Lu Xun, naga hitam Yin seharusnya berada di tanganmu. Tolong keluarkan, kata Qinchen kepada Lu Xun. Lu Xun kemudian mengeluarkan sebuah ramuan hitam yang bentuknya hampir seperti naga hitam. Selanjutnya Qinchen mengeluarkan labu hitam. Segera Xiao Yi dan Xiao Huo langsung keluar. Ini adalah cacing roh yang aneh. Semua orang memandang Xiao Yi dan Xiao Huo dan mereka diam-diam terkejut. Meskipun kedua serangga roh ini tidak terlihat besar, tetapi napas dari kedua serangga roh ini membuat mereka semua merasa berdebar-debar. Xiao Yi, Xiao Huo, kalian berdua, telan ramuan naga hitam ini, dan ketika kalian memasuki tubuh tuan ini, kalian segera temukan cacing gu, lalu telan, kata Qinchen. Dia memerintahkan Xiao Yi dan Xiao Huo. Xiao Yi dan Xiao Huo secara alami memahami maksud Qinchen, dan setelah melahap ramuan naga hitam, mereka langsung menyusut dan langsung memasuki kulit Raja Obat Tianhao. Dalam persepsi jiwa Qinchen, dia merasa bahwa Xiao Yi dan Xiao Huo dengan cepat memasuki kedalaman tubuh Raja Obat Tianhao. Lalu kemudian Xiao Yi dan Xiao Huo langsung menggigit cacing gu itu dan menelannya. Setelah itu Xiao Yi dan Xiao Huo terbang keluar, dan Qinchen langsung memasukkannya ke dalam labu hitam lagi. Saat ini kulit Raja Obat Tianhao yang awalnya kering kembali mendapatkan lagi vitalitasnya. Ini semua orang di sana semuanya nampak terpana oleh pemandangan yang mereka lihat. Apakah itu sudah sehat? Setelah beberapa saat, Raja Obat Tianhao terbangun. Setelah terbangun, dia melihat banyak tatapan prihatin kepadanya. Dia kemudian berkata, "Ada apa dengan semua orang?" Dalam perasaan Raja Obat Tianhao, dia hanya tertidur sebentar. "Raja Obat Tianhao, kamu akhirnya bangun." "Hahaha, ini luar biasa. Ajaib, ini ajaib. Hei, bagaimana dengan wanita suci Ouyang Nana dan anak itu? Mengapa mereka berdua menghilang?" Kerumunan itu sebelumnya dalam ekstasi, tetapi ketika mereka pulih dari ekstasinya, mereka mendapati bahwa Qinchen dan Ouyang Nana telah menghilang. Akhirnya mereka pergi untuk mencari keduanya. Pada saat ini Qinchen dan Ouyang Nana telah naik ke lantai paling atas. Dan kemudian mereka melihat Ouyang Hongguan yang mendekat ke arah mereka dengan cepat. "Kemana kalian berdua pergi? Ayo, ikuti saya ke Istana Api Surgawi," kata Ouyang Hongguan. Dia telah memegang token dan kemudian dengan hati-hati memimpin Qinchen ke puncak Pagoda Pil. Istana Api Surgawi terletak di puncak Pagoda Pil. Itu dijaga ketat. "Leluhur, apakah itu napas Istana Surgawi?" Di tengah jalan Ouyang Nana tiba-tiba mengangkat kepalanya karena dia merasakan napas yang kuat yang berada di atas. Di sisi lain Qinchen juga merasakan kekuatan ini lebih jelas daripada Ouyang Nana.
dan matanya menunjukkan emosi. Dia sangat akrab dengan napas ini. Itu adalah napas dari api yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di istana api surgawi. Dan dalam napas api ini, Qin Chen juga merasakan aura yang unik. Dan aura api ini juga membuat api tertai hijau di tubuh Qin Chen nampak melonjak. Seolah-olah ada sesuatu di istana api surgawi yang menyebabkan guncangan kepada api iblis King Lian. Napas ini, apakah itu api dalam legenda istana api surgawi? Kata Qin Chen. Ayo pergi. Ouyang Hongguan membawa Qin Chen dan Ouyang Nana dan terus naik. Semakin naik mereka, gemuruh di tubuh mereka menjadi semakin kuat dan api iblis King Lian di tubuh Qin Chen menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin salah, itu mungkin hanya satu-satunya nyala api yang dapat menyebabkan api iblis King Lian berfluktuasi. Ternyata legenda di istana api surgawi itu memang benar. Kata Qin Chen, dia menarik napas dalam-dalam. Rumor mengatakan bahwa ada api yang sangat menentang langit di istana api surgawi. Itu dimasukkan ke dalamnya oleh pendiri istana api surgawi. Ketika istana api surgawi Pagoda Pil didirikan, itu adalah inti dari istana api surgawi. Kemudian seiring dengan perkembangan Papiliun Pil, berbagai jenis api telah dikirim ke istana api surgawi. Dan istana api surgawi telah menjadi semakin makmur. Tetapi nyala api legendaris belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen dia telah memasuki istana api surgawi berkali-kali dan sangat akrab dengan istana api surgawi. Tetapi dia tidak pernah menemukan apa yang disebut dengan api legendaris. Tetapi kali ini, api iblis King Lian di tubuh Qin Chen benar-benar berfluktuasi. Api biasa tidak akan bisa menyebabkan situasi ini. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat tiba di lantai tempat istana api surgawi berada. Berhenti. Para penjaga di pintu segera menghentikan Qin Chen dan lainnya. Tetapi setelah melihat Tuan Ouyang Hongguan, mereka segera memberi hormat. Ternyata itu adalah wakil presiden Ouyang Hongguan. Tapi ini adalah tempat utama istana api surgawi. Tuan harus tahu aturannya. Kemudian Ouyang Hongguan mengeluarkan surat perintah dan berkata, ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Papiliun Pil. Ya, melihat surat perintah itu, banyak penjaga segera memberi jalan. Dan Ouyang Hongguan maju selangkah membawa Ouyang Nana dan Qin Chen ke dalamnya. Tunggu, wakil presiden Ouyang Hongguan, siapa ini? Kata pemimpin dari penjaga itu yang bernama Xing Pei. Dia berkata sambil menatap Qin Chen. Ini adalah muridku, namanya Dan Seng. Dia akan masuk bersamaku, kata Ouyang Hongguan. Namun pemimpin penjaga yang bernama Xing Pei itu tidak mengizinkan Qin Chen untuk masuk. Xing Pei, kami hanya akan berlatih di sekitar istana api surgawi. Kami sama sekali tidak akan bisa memasuki istana api surgawi. Karena untuk masuk itu diperlukan kunci. Dan kunci itu hanya dimiliki oleh Presiden Papiliun Pil. Apakah Anda masih takut saya akan menghancurkan istana api surgawi? Kata Ouyang Hongguan, dia berkata sambil tersenyum. Xing Pei ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya berkata, baiklah, silahkan masuk. Seperti apa yang dikatakan oleh wakil presiden Ouyang Hongguan. Tanpa kunci dari Presiden Papiliun Pil, bahkan Ouyang Hongguan tidak akan dapat memasuki istana api surgawi. Dan mereka hanya akan berada di sekitar istana api surgawi. Apa yang perlu mereka khawatirkan? Kemudian Xing Pei membuka pintu. Qin Chen, Ouyang Nana, dan Ouyang Hongguan langsung masuk ke dalamnya. Lalu Xing Pei menutup pintu itu kembali dan mengisolasi ketiga Qin Chen di dalam. Setelah masuk, Qin Chen melihat ada aula tinggi yang sangat megah. Dan tepat di depan Qin Chen, ada sebuah gerbang perunggu. Di gerbang perunggu itu ada larangan dan juga formasi yang tak terhitung jumlahnya. Nana, kamu bisa merasakannya di sini, kata Ouyang Hongguan kepada Ouyang Nana. Lalu kemudian dia berkata kepada Qin Chen, kamu juga telah melihatnya. Meskipun istana api surgawi ada di depan kita, tetapi untuk membukanya harus menggunakan kunci. Namun kunci itu hanya dimiliki oleh Presiden Papiliun Pil. Mendengar itu, Qin Chen hanya melambaikan tangannya dan kemudian dia berjalan ke pintu perunggu istana api surgawi. Dan kemudian dengan perlahan Qin Chen menyentuh pintu istana api surgawi itu dengan tangan kanannya. Hati-hati, kata Ouyang Hongguan.
Di atas pintu perunggu terdapat larangan dan formasi. Begitu seseorang menyentuhnya tanpa kunci, itu pasti akan bahaya. Namun sekarang Qin Chen menyentuhnya dengan gegabah. Bukankah ini mencari kematian? Tetapi sesaat berikutnya mata Ouyang Hongguan nampak melotot. Dia melihat setelah Qin Chen menyentuh pintu perunggu itu dengan tangan kanannya. Pintu istana api surgawi itu tidak merespon, tetapi lingkaran cahaya samar terlihat dan lingkaran cahaya itu perlahan menyelimuti Qin Chen. Hal ini membuat Ouyang Hongguan nampak tercengang. Rumor mengatakan bahwa larangan di pintu istana api surgawi begitu kuat. Jika dia sendiri yang melakukannya, dia mungkin akan mati atau bahkan terluka saat parah. Tetapi sekarang tidak terjadi apapun terhadap Qin Chen. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Akhirnya aku kembali, kata Qin Chen. Dia nampak memiliki perasaan yang akrab dengan pintu istana api surgawi ini. Kemudian dia meremas taktik rahasia. Seketika itu pintu istana api surgawi meledak dengan sinar warna-warni, seolah-olah itu telah diaktifkan. Leluhur, apa yang sedang Danseng lakukan? Kata Ouyang Nana. Dia nampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Danseng. Yang lebih mengejutkan Ouyang Nana adalah ketika leluhur melihat tindakan Danseng, leluhur sama sekali tidak melakukan apapun. Apakah leluhurnya tahu bahwa Danseng memiliki tujuan lain? Mendengar pertanyaan Ouyang Nana, Ouyang Hongguan hanya terdiam. Dia saat ini benar-benar tidak mood untuk menjawab pertanyaan Ouyang Nana. Dia hanya menatap cahaya yang bermekaran di pintu istana api surgawi. Dan kemudian dia melihat pintu istana surgawi itu perlahan di... Sial, bagaimana Qin Chen melakukan ini? Kata Ouyang Hongguan. Dia sangat terkejut. Istana api surgawi adalah salah satu tempat paling sentral di Pagoda Pil. Kecuali jika Presiden Papillon Pil sendiri yang mengunjunginya secara pribadi, atau ada seseorang yang memiliki kunci dari Presiden Papillon. Jika tidak, siapapun tidak akan bisa memasuki istana api surgawi. Tetapi sekarang Qin Chen telah membuka pintu istana api surgawi dengan sesuka hati. Bukankah murid dari Kaisar Qin Chen ini sangat hebat? Kamu tunggu di luar, kata Qin Chen dengan ringan. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam istana api surgawi. Lalu kemudian menutup pintunya. Dan hanya menyisakan Ouyang Hongguan dan Ouyang Nana yang nampak masih terkejut. Leluhur, apakah kita dalam masalah? Kata Ouyang Nana. Kita akan menunggu dengan sabar di sini, karena dia memilih untuk melakukan ini. Dia pasti memiliki tujuannya sendiri, kata Ouyang Hongguan. Ouyang Nana memandang leluhur Ouyang Hongguan dengan curiga. Matanya mengungkapkan pemikiran yang dalam. Dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara Danseng dan leluhur Ouyang Hongguan tampaknya tidak seperti hubungan antara murid dan guru. Saat ini begitu Qin Chen memasuki istana api surgawi, panas terik tiba-tiba menyebar. Apa yang muncul di depan mata Qin Chen adalah ruang luas yang tampak seperti langit berbintang. Di ruang yang luas ini nampak ada 11 pilar batu. Pilar batu ini memiliki panjang yang berbeda-beda dan terdapat sinar api pada setiap pilar batu. Selain pilar batu itu, ada api yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di kehampaan. Api itu mekar seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Jenis api yang dapat memasuki istana api surgawi level terendah juga merupakan api roh darah tingkat 9. Dan api di bawah tingkat 9 tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana api surgawi. Dan api pada 99 pilar batu itu juga merupakan api bumi pada tingkat terendah. Masing-masing termasuk di antara 100 teratas dalam daftar api bumi. Dapat dikatakan bahwa api paling menakutkan di daratan semuanya berkumpul di sini. Teman lama, aku kembali, kata Qin Chen seraya melihat banyaknya api di langit. Ada banyak api di sini yang dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Dan bahkan sebagian kecil dari api di sini berasal dari kehidupan sebelumnya. Suara Qin Chen jatuh. Nampak api di sana banyak melonjak. Sepertinya api itu bersorak kegirangan, seolah-olah bersorak untuk kembalinya Qin Chen. Aku akhirnya melihatmu lagi, teman-teman lama. Bukankah kamu seharusnya memberi tuan muda ini sedikit upacara pertemuan? Kata Qin Chen seraya tersenyum.
Kata-kata Qingchen jatuh. Seketika itu, api yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan panik. Dan ratusan kekuatan api berkumpul bersama. Dan semua kekuatan itu langsung bergegas menuju ke arah Qingchen. Segera tubuh Qingchen tiba-tiba bergetar. Dan kemudian api iblis King Lian bangkit dari tubuhnya. Itu langsung membungkusnya. Dan seketika kekuatan dari ratusan api itu segera ditelan oleh api iblis King Lian. Itu seperti lubang hitam dan dengan rakus melahap kekuatan yang berasal dari ratusan api ini. Namun sesaat berikutnya nampak ada sebuah kekuatan yang menyebar. Dan kekuatan itu langsung menekan api iblis King Lian. Qingchen mengangkat kepalanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Apakah kamu akhirnya muncul? Terlihat dalam kehampaan kekuatan api yang menakutkan menghilang dengan gila-gilaan. Itu menekan api yang ada di seluruh istana api surgawi. Kengerian yang tiada tara ini membuat Qingchen juga merasakan sedikit kengerian. Terlihat di kehampaan seperti ada sepasang mata yang menatap Qingchen. Apakah ini api misterius yang ada di istana api surgawi? Gumam Qingchen. Napas ini sangat menakutkan. Sebenarnya itu sebanding dengan api iblis King Lian miliknya. Dan itu pasti api yang melampaui peringkat ke-9. Selain itu, nyala api ini tampaknya telah menghasilkan sejumlah kesadaran. Qingchen dapat merasakan bahwa pihak lain sedang menatapnya. Tidak heran jika di kehidupan Qingchen sebelumnya dia tidak dapat merasakan keberadaan nyala api ini. Ternyata nyala api itu telah melebihi tingkat ke-9. Tetapi dalam kehidupan ini, api misterius itu muncul. Seolah-olah karena tertarik oleh api iblis King Lian. Dan itu benar-benar muncul. Langsung memancarkan aura yang sangat kuat. Sebuah kekuatan nampak menyebar dari nyala api yang ada di kehampaan itu. Di bawah kekuatan ini, api yang tak terhitung jumlahnya yang ada di istana api surgawi nampak bergetar ketakutan. Termasuk api tanah tingkat 9, itu semuanya nampak ketakutan. Dan di ruangan itu hanya satu nyala api yang nampak tidak takut. Dan itu adalah api iblis King Lian. Api teratai hijau nampak menyala dan tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Qingchen. Langsung berubah menjadi teratai biru. Kemudian mengeluarkan kekuatan yang menakutkan untuk menunjukkan kekuatannya kepada pihak lain. Nyala api yang ada di kehampaan merasakan kekuatan dari api teratai hijau. Dan tiba-tiba dia menjadi marah. Kekuatan api yang menakutkan keluar darinya dan itu langsung menyerbu ke arah api iblis King Lian. Api iblis King Lian juga tidak mau kalah. Dia langsung mengeluarkan kekuatan apinya dan langsung bertabrakan dengan nyala api yang berada di kehampaan itu. Kedua kekuatan api itu pun langsung bertabrakan. Duar. Seketika seluruh istana api surgawi bergemuruh. Istana api surgawi dibanjiri api yang tak berujung. Itu menelan setiap inci ruang di istana api surgawi. Dan Qingchen juga terbungkus di dalamnya. Kekuatan api yang ada di kehampaan itu sangat kuat. Api macam apa itu? Kata Qingchen. Dia merasakan kekuatan nyala api di kehampaan. Dan dia juga mulai merasakan rasa sakit. Tubuhnya nampak terbakar dengan gila-gilaan. Hahaha. Api iblis King Lian, api misterius ini sepertinya ingin mencoba kekuatan kita. Datang dan lawan. Kata Qingchen seraya tertawa. Dia mendesak tubuh suci abadi. Dia bisa merasakan arogansi dari nyala api yang ada di kehampaan. Qingchen tahu bahwa jika dia ingin menaklukkan api seperti itu, tidak ada gunanya mengandalkan pemurnian sederhana. Satu-satunya cara adalah mengalahkannya terlebih dahulu. Jika tidak bisa mengalahkannya, maka api itu mungkin tidak akan menyerah. Qingchen naik ke langit dan langsung melayangkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan spasial. Tetapi terlihat nyala api yang ada di kehampaan itu dapat memblokirnya. Qingchen kemudian menyadari bahwa nyala api di kehampaan itu mengandung atribut spasial. Api macam apa ini? Qingchen terkejut. Tetapi Qingchen tidak punya waktu untuk terkejut. Karena kekuatan api yang menakutkan itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengalir ke tubuhnya. Seketika tubuh Qingchen nampak terbakar. Tetapi setelah terbakar, Qingchen merasakan bahwa esensi sejati di dalam tubuhnya dengan cepat membeku. Tidak hanya esensi sejati, tetapi kekuatan spiritual, bahkan kekuatan jiwa, itu secara bertahap dibekukan.
Apa? Nyala api ini memiliki kekuatan untuk membekukan segalanya, kata Qin Chen. Dia terkejut. Tetapi di bawah keterkejutannya, Qin Chen tidak marah, tetapi dia malah menjadi senang. Kemudian seni Kaisar 9 Bintang dioperasikan. Tiba-tiba kekuatan yang menakutkan di tubuhnya pulih dengan cepat. Selanjutnya Qin Chen langsung menampilkan Bloodline Guntur. Qin Chen secara alami tidak meminta bantuan dari Lao Yuan, karena dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia dapat benar-benar menaklukkan api misterius ini dan mendapatkan pengakuan dari api misterius ini. Dan ketika Qin Chen sedang menghadapi api misterius ini, di tempat lain di Pagoda Pil terlihat sekelompok orang muncul. Di antara kelompok orang ini nampak ada Sui Jigui, putra suci yang sebelumnya telah diberi pelajaran oleh Qin Chen. Kelompok orang ini nampak dipimpin oleh Wakil Presiden Wen Chang. Mereka telah mengetahui bahwa Ouyang Hongguan, Ouyang Nana, dan Qin Chen telah pergi ke Istana Api Surgawi. Ayo, kita juga pergi ke sana, kata Wakil Presiden Wen Chang. Dia segera memimpin sekelompok orang dan bergegas menuju ke tempat Istana Api Surgawi. Kalian berhenti. Segera para penjaga yang dipimpin oleh Xing Pei langsung menghentikan kelompok orang yang dipimpin oleh Wakil Presiden Wen Chang. Namun setelah melihat bahwa kelompok orang ini dipimpin oleh Wakil Presiden Wen Chang, para penjaga itu langsung memberi hormat. Buka pintu Istana Api Surgawi, biarkan aku masuk, kata Wakil Presiden Wen Chang. Mendengar itu, Xing Pei mengeluarkan keringat dingin dari punggungnya. Sebelumnya dia telah melanggar aturan dan membiarkan Wakil Presiden Ouyang Hongguan memasuki Istana Api Surgawi. Dia selalu merasa khawatir, takut akan terjadi sesuatu. Dan sekarang dia tidak menyangka bahwa Wakil Presiden Wen Chang akan datang dan membawa banyak orang untuk memasuki Istana Api Surgawi. Xing Pei, jika lelaki tua ini benar, Ouyang Hongguan ada di dalam kan? Dan dia juga masuk membawa seorang anak laki-laki. Apakah kamu tahu anak laki-laki itu adalah mata-mata? Jika terjadi sesuatu, apakah kamu akan bertanggung jawab? Kata Wakil Presiden Wen Chang. Apa? Ekspresi Xing Pei dan yang lainnya berubah. Banyak penjaga yang mengikuti Xing Pei juga panik dan kaki mereka bergetar. Pria muda di sebelah Wakil Presiden Ouyang Hongguan ternyata adalah mata-mata dari kekuatan lain. Bagaimana ini mungkin? Tetapi mereka tidak berani ceroboh, karena pemuda ini mereka juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan perilaku Wakil Presiden Ouyang Hongguan sebelumnya juga terlalu aneh. Wakil Presiden Wen Chang, tolong ikuti saya, kata Xing Pei. Dia tidak berani ceroboh dan buru-buru membuka pintu Istana Api Surgawi. Sekelompok orang langsung memasuki pintu Istana Api Surgawi satu demi satu. Di dalam, Ouyang Hongguan juga mendengar pintu terbuka. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat ini seseorang akan memasuki Istana Api Surgawi. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat sekelompok orang masuk. Pemimpinnya ternyata adalah Wakil Presiden Wen Chang. Ini sudah berakhir, kata Ouyang Hongguan, hatinya tenggelam. Di dalam, setelah Xing Pei melihat bahwa hanya ada Ouyang Nana dan Ouyang Hongguan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wakil Presiden Ouyang Hongguan, di mana pemuda yang tadi? Kata Xing Pei. Xing Pei, apakah kamu melakukan kesalahan? Pemuda dari mana? Hanya ada kita berdua di sini, kata Ouyang Hongguan berkata sambil tersenyum. Meskipun hatinya sangat cemas, tetapi karena itu sudah terjadi, dia hanya bisa bertahan. Sui Jigui terus mencari di sana, tetapi dia tidak menemukan Qin Chen. Leluhur, anak itu tidak ada di sini. Tidak mungkin, pemuda itu pasti dibawa ke Istana Api Surgawi sebelumnya. Bagaimana mungkin itu tidak ada di sini? Pasti ada yang salah, kata Wakil Presiden Wen Chang. Wakil Presiden Wen Chang mengeluarkan energi spiritualnya untuk mencari Qin Chen, akan tetapi dia juga tidak menemukannya. Namun di saat itu Kaisar Tianping tiba-tiba menemukan sesuatu lalu berkata, Tuanku, pintu bagian dalam Istana Api Surgawi tampaknya telah dibuka sebelumnya. Apa? Pada saat ini mata semua orang tertuju ke pintu bagian dalam. Ada aura menakutkan yang keluar dari pintu perunggu. Wakil Presiden Wen Chang dengan sekilas menyadari bahwa pintu perunggu telah diaktifkan. Mungkinkah pemuda itu memasuki bagian dalam dari Istana Api Surgawi?
Ouyang Hongguan, kamu sangat berani. Saya tidak menyangka kamu berani mencuri kunci dari presiden untuk membobol istana api surgawi. Hahaha, Ouyang Hongguan, aku benar-benar tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata wakil presiden Wen Chang. Dia tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dengan ini dia mempunyai alasan untuk menjatuhkan wakil presiden Ouyang Hongguan. Kamu segera beritahu balai penegak hukum dan juga para tetua. Ouyang Hongguan telah membuka istana api surgawi dan bahkan membawa orang masuk ke dalam istana api surgawi. Saya curiga Ouyang Hongguan secara pribadi membiarkan orang itu mencuri api di dalam istana api surgawi, kata wakil presiden Wen Chang. Dia memberi perintah. Ya, baik tuan. Begitu suara itu jatuh, sekelompok orang sangat gembira dan mereka langsung bergegas keluar dari istana api surgawi, ingin melaporkan hal ini secepat mungkin. Dan kalian tangkap Ouyang Hongguan dan juga Ouyang Nana, kata wakil presiden Wen Chang. Ya, baik. Master Tianpeng dan yang lainnya menyeringai. Sekelompok orang segera ingin menangkap Ouyang Hongguan. Di sisi lain, Sui Jigui juga memiliki mata yang lebih dingin. Dia berpikir bahwa selama Ouyang Nana dikeluarkan dari jabatan orang suci, maka seluruh Papiliun Pil, bukankah hanya keluarga Sui-nya yang akan mendominasi? Melihat orang-orang itu mendekat, Ouyang Hongguan menghela napas dalam. Dia tahu bahwa masalah ini telah terungkap. Tetapi secara alami tidak mungkin baginya untuk menyerahkan diri. Dengan mendengus dingin, sebuah kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Seketika kekuatan itu langsung memukul mundur Master Tianpeng dan yang lainnya. Ouyang Hongguan, kamu berani melawan. Apakah kamu ingin orang tua ini menangkapmu secara pribadi? Kata wakil presiden Wen Chang. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat dingin. Wakil presiden Wen Chang, kamu telah menuduhku membawa orang untuk mencuri api di istana api surgawi. Apakah kamu memiliki bukti? Jika tidak, maka aku tidak akan menyerahkan diri, kata wakil presiden Ouyang Hongguan. Sampai saat ini dia hanya bisa bertarung karena alasan dan juga menunda waktu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shao Chen sangat ingin masuk ke istana api surgawi, tetapi tatapan percaya diri Qin Chen masih sangat menginfeksi Ouyang Hongguan. Dan juga Qin Chen dengan mudah membuka pintu istana api surgawi sebelumnya. Hal itu membuat hati Ouyang Hongguan percaya sepenuhnya. Saat ini kamu masih keras kepala. Ketika Presiden Papiliun datang, lelaki tua ini ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan, kata wakil presiden Wen Chang. Dia tidak terburu-buru. Dia yakin bahwa Ouyang Hongguan sudah tertangkap basah dan dia pasti akan dijatuhi hukuman yang sangat besar. Dan selama Presiden Papiliun menemukan bahwa dia telah kehilangan kunci untuk membuka istana api surgawi, secara alami keluarga Ouyang tidak akan bisa lepas dari kematian. Saat ini berita bahwa Ouyang Hongguan membawa orang luar ke istana api surgawi telah sengaja disebarluaskan oleh keluarga Sui, dan itu langsung menyebar di seluruh pagoda Pil. Seluruh pagoda Pil gempar. Reaksi para master alkemis di saat mendengar berita ini, ada yang tidak percaya, ada yang kaget, dan juga ada yang marah. Ouyang Hongguan sebenarnya membawa orang luar ke istana api surgawi. Ini tidak dapat diterima. Istana api surgawi adalah salah satu tempat inti di pagoda Pil. Bahkan beberapa sesepuh tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah aset dari Papiliun Pil. Umumnya jika ingin memasukinya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Papiliun Pil. Dan sekarang Ouyang Hongguan benar-benar membawa orang luar ke dalamnya. Jika berita itu benar, maka Ouyang Hongguan benar-benar telah melakukan pengkhianatan. Saat ini di lantai perdagangan, Raja Obat Tianhao dan yang lainnya yang telah mencari Qin Chen untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukannya. Namun di saat ini setelah mendengar berita itu mereka terkejut. Mungkinkah pemuda yang dibawa oleh wakil presiden Ouyang Hongguan adalah anak yang menyelamatkan Raja Obat Tianhao? Apakah itu benar dia? Semua orang nampak ragu. Sebelumnya Qin Chen telah menyelamatkan Raja Obat Tianhao dan bahkan tidak meminta manfaat apapun. Setelah menyembuhkannya, dia diam-diam pergi. Jika orang seperti ini yang akan mencuri api di istana api surgawi,
Bagaimana mungkin orang ini dengan baik hati menyelamatkan Raja Obat Tianhao? Pasti ada alasan untuk ini. Pergi, ayo kita pergi dan lihat, kata Penatua Wujen dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, sekelompok master alkemis berangkat satu demi satu dan dengan cepat bergegas ke istana api surgawi. Scene berpindah saat ini di sebuah restoran di luar Pagoda Pil. Terlihat Si Tu Xingjiao dan Kaisar Jijing sedang duduk di sebuah kedai dan minum anggur. Mereka semua sedang membicarakan urusan Papiliun Pil. Karena Presiden Papiliun Pil Mo Yuanbei tidak peduli tentang urusan Papiliun Pil. Jadi saat ini urusan Papiliun Pil pada dasarnya berada di tangan Wakil Presiden Ouyang Hongguan, Wakil Presiden Wen Chang, dan juga Wakil Presiden Yin Yue. Kemudian Kaisar Jijing membicarakan tentang istana berkabut yang berkolusi dengan ras iblis alien. Nampak Kaisar Jijing sangat marah. Sebagai warga benua Tianwu, bagaimana dia bisa membiarkan daratan berada dalam bahaya dan ditempati oleh ras asing? Saat ini Si Tu Xingjiao juga sangat marah. Dia lebih marah ketika tahu bahwa di Papiliun Pilnya ada orang yang berkhianat dan orang itu bekerja sama dengan istana berkabut. Setelah mengalami hal-hal ini, mereka sekarang menyadari bahwa Wakil Presiden Wen Chang mungkin telah menjadi anjing dari istana berkabut. Sekarang Chen Shao seharusnya sudah memasuki istana api surgawi. Saya tidak tahu mengapa dia harus membuat keputusan seperti itu. Ada Anda dan saya, ada juga Wakil Presiden Ouyang Hongguan, ditambah Qin Chen. Jika kita semua pergi langsung kepada Presiden, mungkin Presiden akan memikirkannya. Tetapi mengapa Chen Shao malah pergi ke istana api surgawi? Inilah yang membuat mereka berdua nampak bingung. Jika ada kecelakaan di istana api surgawi, maka Presiden Papiliun Pil pasti akan sepenuhnya percaya kepada Wakil Presiden Wen Chang dan yang lainnya. Kaisar Jijing nampak menggelengkan kepalanya. Dia sangat bingung dengan apa tujuan Qin Chen. Ya benar, istana api surgawi adalah tempat yang paling penting bagi Presiden Papiliun Pil. Jika ada kecelakaan di sana, bahkan jika Anda dan saya muncul, saya khawatir itu akan sia-sia. Kata Si Tu Xingjiao. Dia juga menghela napas. Dia selalu merasa bingung dengan apa tujuan Qin Chen. Tetapi walaupun keduanya bingung, keduanya tidak bisa menghentikan Qin Chen. Selain itu mereka datang ke restoran di dekat Pagoda Pil dan minum di sini. Itu sebenarnya mereka sedang menunggu kabar. Leluhur, tidak baik. Ini tidak baik. Tepat ketika keduanya sedang minum, tiba-tiba terdengar suara yang panik. Dan terlihat Master Si Tujen langsung bergegas masuk. Melihat ekspresi panik dari Master Si Tujen, Si Tu Xingjiao dan Kaisar Jijing nampak terkejut dan hatinya langsung tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Leluhur, Penatua Kaisar Jijing, Wakil Presiden Wen Chang mendapat berita entah dari mana. Dan dia memblokir Ouyang Hongguan dan Ouyang Nana di istana api surgawi. Dan sekarang berita itu telah menyebar. Orang-orang mulai berbondong-bondong menuju ke istana api surgawi. Saya khawatir Presiden Papiliun Pil juga akan segera mendengar berita ini, kata Master Si Tujen. Apa? Lalu di mana Chen Shao sekarang? Kata Kaisar Jijing. Dia berkata dengan cemas. Wakil Presiden Wen Chang dan yang lainnya tidak menemukan Chen Shao di luar istana api surgawi. Tetapi mereka menemukan bahwa pintu istana api surgawi telah dibuka. Sekarang mereka curiga bahwa Chen Shao ada di dalam istana api surgawi. Mereka telah memberitahu para tetua dan juga balai penegak hukum, kata Si Tujen. Nampak dia sangat gelisah. Bagaimana bisa? Mustahil. Apakah kamu yakin berita ini benar? Kunci untuk membuka pintu api surgawi ada di tangan Presiden Papiliun. Chen Shao tidak memiliki kuncinya. Bagaimana dia bisa memasuki istana api surgawi? Kata Kaisar Jijing dan Si Tu Xingjiao. Nampak mereka tidak percaya. Istana api surgawi memiliki batasan dan larangan yang sangat ketat. Jika mereka tidak memiliki kuncinya, bahkan jika mereka berdua mencobanya, mereka tidak akan bisa menembus batasan untuk memasuki istana api surgawi. Lalu bagaimana Chen Shao bisa masuk? Berita itu benar. Adapun bagaimana Chen Shao masuk, saya juga tidak tahu. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Si Tujen. Dia benar-benar panik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi ke istana api surgawi.
Suara itu jatuh dan mereka langsung bergegas keluar dari restoran dan langsung bergegas menuju ke Istana Api Surgawi. Scene berpindah saat ini di aula di Istana Api Surgawi. Pada saat ini banyak para alkemis sedang mengelilingi Ouyang Hongguan, tetapi mereka semua tidak berani melakukan apapun kepada Wakil Presiden Ouyang Hongguan, karena bagaimanapun Ouyang Hongguan adalah Wakil Presiden Papiliun Pil. Berhenti! Sebuah teriakan terdengar, kemudian seorang pria mengenakan jubah alkemis perak jatuh di aula Api Surgawi. Itu adalah Kaisar Yin Yue. Kaisar Yin Yue adalah salah satu Wakil Presiden Papiliun Pil. Tetapi saat ini kedatangan Wakil Presiden Yin Yue tidak menimbulkan gelombang apapun dibandingkan dengan Wakil Presiden Ouyang Hongguan dan Wakil Presiden Wen Chang. Wakil Presiden Yin Yue selalu sangat adil di Papiliun Pil, tetapi dia tidak memiliki latar belakang apapun. Wen Chang, Ouyang Hongguan, apa yang sedang kalian lakukan? Kata Wakil Presiden Yin Yue, nampak dia sangat marah. Dia tidak dekat dengan keluarga Ouyang maupun keluarga Sue. Dia hanya fokus mengurus urusan Papiliun Pil. Namun baru-baru ini, dua kekuatan utama antara keluarga Ouyang dan keluarga Sue berkonflik. Dan bahkan sekarang kedua kekuatan ini membuat onar di Istana Api Surgawi. Ini membuatnya sangat marah. Wakil Presiden Yin Yue, Ouyang Hongguan telah membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Jika Anda masih sebagai Wakil Presiden Papiliun Pil, maka Anda harus berdiri di sisi orang tua ini, kata Wakil Presiden Wen Chang. Apa? Wakil Presiden Yin Yue terkejut. Sebelumnya dia juga telah mendengar berita ini, tetapi dia tidak mempercayai itu. Namun sekarang setelah melihat Ouyang Hongguan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia nampak curiga. Ouyang Hongguan, kamu, kata Kaisar Yin Yue, hatinya tenggelam. Diamnya Ouyang Hongguan secara alami menunjukkan sesuatu. Jadi, apa yang telah terjadi di sini? Pada saat ini sebuah suara terdengar, disusul dengan kemunculan seorang pria tua. Pria tua ini adalah Penatua Agung dari Papiliun Pil. Di belakang Penatua Agung terlihat ada sekelompok orang berjubah hitam. Ini adalah Balai Penegak Hukum Papiliun Pil. Dan juga ada sekelompok orang berbaju putih. Ini adalah para tetua dari Papiliun Pil. Kelompok yang datang ini adalah dua kekuatan yang sangat menakutkan dari Papiliun Pil, Balai Penegak Hukum dan juga kelompok Penatua. Balai Penegak Hukum bertanggung jawab atas hukuman Papiliun Pil, dan kelompok tetua bertanggung jawab membantu 3 wakil presiden untuk mengendalikan semua urusan di Papiliun Pil, yang merupakan 2 departemen paling kuat di Papiliun Pil. Dan pemimpin dari 2 departemen ini adalah Penatua Agung. Apa yang terjadi di sini? Kata Penatua Agung seraya berjalan ke Istana Api Surgawi dan langsung bertanya dengan dingin. Penatua Agung, kamu datang tepat waktu. Ouyang Hongguan mengkhianati Papiliun Pil dan membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Tolong Penatua Agung untuk bersikap adil, kata Wakil Presiden Wen Chang. Ouyang Hongguan, apakah ini benar? Kamu sangat berani, kata Penatua Agung dengan suara yang dingin. Tiba-tiba sebuah kekuatan keluar dari tubuhnya dan itu langsung menekan Ouyang Hongguan. Di bawah tekanan ini banyak master alkemis di sana mundur satu demi satu. Dan pada saat yang sama wajah Ouyang Hongguan terlihat menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Penatua Agung ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sudah menjadi puncak Tapair Martial Emperor sejak 300 tahun yang lalu. Dan dia bahkan sebelumnya menjadi kandidat untuk menjadi Presiden Papiliun Pil. Akan tetapi pada akhirnya Mo Yuanbei lah yang menjadi Presiden Papiliun Pil. Saat ini di bawah paksaan Penatua Agung, Ouyang Hongguan menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengatakan apa-apa. Ouyang Hongguan, apakah kamu pikir dengan tidak berbicara kejahatanmu tidak akan terbongkar? Xing Pei, kamu majulah dan beritahu semuanya kepada Penatua Agung, kata Wakil Presiden Wen Chang. Xing Pei kemudian melangkah maju dengan kaki yang gemetar. Katakan kebenarannya, kata Penatua Agung dengan acuh tak acuh. Bawahan telah bersalah. Wakil Presiden Ouyang Hongguan memang benar-benar membawa seorang pemuda ke dalam Istana Api Surgawi sebelumnya, kata Xing Pei. Setelah kata-katanya jatuh, semua orang yang ada di sana nampak terkejut. Ternyata itu benar. Membawa orang ke Istana Api Surgawi adalah dosa besar. Lalu, bagaimana dengan pemuda itu sekarang?
kata Penatua Agung. Dia berkata lagi dengan acuh tak acuh. Bawahan tidak tahu Wakil Presiden Ouyang Hongguan hanya mengatakan untuk membawa muridnya ke Istana Api Surgawi. Dan karena itu bawahan tidak terlalu banyak berpikir, kata Xing Pei. Penatua Agung, anak itu seharusnya telah memasuki ruangan dalam Istana Api Surgawi. Dan saya menduga Wakil Presiden Ouyang Hongguan telah mencuri kunci dari Presiden Papiliun untuk membuka pintu Istana Api Surgawi, kata Wakil Presiden Wen Chang. Ouyang Hongguan, apa yang ingin kamu katakan? Kata Penatua Agung. Dia menatap Ouyang Hongguan dengan dingin. Tetapi Ouyang Hongguan tidak menjawab. Dia masih diam saja. Oke, tangkap Ouyang Hongguan, kata Penatua Agung. Dia memberi perintah. Segera banyak master dari Balai Penegak Hukum melangkah maju dan mengelilingi Ouyang Hongguan. Mendapati itu, ekspresi Ouyang Hongguan nampak berubah, tetapi sosoknya tiba-tiba bergerak. Aura di tubuhnya melonjak dan dia siap untuk menghadapi para master dari Balai Penegak Hukum ini. Di bawah aura dari Wakil Presiden Ouyang Hongguan, para master dari Balai Penegak Hukum ini tidak berani maju. Orang tua ini tidak mengkhianati Papiliun Pil, kata Ouyang Hongguan dengan dingin. Saat ini, apakah kamu masih ingin mengelak? Kata Wakil Presiden Wen Chang. Dia menyeringai, kemudian dia berkata kepada Penatua Agung. Penatua Agung, biarkan orang tua ini sendiri yang akan menangkap pengkhianat ini. Tidak perlu, saya sendiri yang akan menangkapnya. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa melawan, kata Penatua Agung. Di saat suaranya jatuh, mata Penatua Agung itu sangat dingin dan telapak tangannya langsung dilayangkan. Di bawah telapak tangan Penatua Agung, esensi sejati di dalam tubuh Ouyang Hongguan nampak membeku. Dia tidak dapat bergerak sama sekali. Tubuhnya seperti terpenjara. Apa, terlalu kuat? Orang-orang di sekitar terkejut. Tingkat kultivasi Penatua Agung ini terlalu menakutkan. Di bawah telapak tangan ini, semua orang merasa gemetar. Bahkan seorang master seperti Wakil Presiden Ouyang Hongguan nampak tidak berkutik. Berhenti. Melihat Penatua Agung akan menangkap Ouyang Hongguan, tiba-tiba dua teriakan terdengar, disusul dengan dua sosok yang langsung muncul di depan Ouyang Hongguan. Kedua sosok itu menembak bersama dan langsung memblokir serangan dari Penatua Agung. Situ Xingzhou, Kaisar Jijing, apakah kalian berdua berani memblokir kursi ini? Kata Penatua Agung. Ternyata orang yang datang adalah Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou. Secara alami hanya Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou yang memenuhi syarat untuk menghadapi Penatua Agung. Si Kong Hao, ada kesalahpahaman di sini, kata Situ Xingzhou. Salah paham. Sekarang faktanya ada di depan mata. Salah paham di mananya? Saya curiga bahwa kalian berdua juga telah bekerja sama dengan Ouyang Hongguan untuk membawa orang luar ke dalam Istana Api Surgawi saya, kata Penatua Agung yang bernama Si Kong Hao itu. Dia pecah dengan niat membunuh yang mengerikan. Si Kong Hao, apakah kamu gila? Kata Kaisar Jijing dengan marah. Penatua Agung Si Kong Hao sama sekali mengabaikan mereka berdua. Aura menakutkan terus keluar darinya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Pagoda Pil mungkin akan berantakan atau mungkin hancur. Saat ini para master alkemis yang ada di sana ketakutan. Apa yang terjadi dengan Papiliun Pil? Mengapa Penatua Agung Si Kong Hao, Kaisar Jijing, dan juga Situ Xingzhou mereka saling berperang? Banyak para master alkemis di sana yang nampak ragu-ragu di dalam hati mereka, dan mereka tidak tahu di sisi mana mereka harus berada. Di satu sisi adalah para penatua dan juga Balai Penegak Hukum yang dipimpin oleh Penatua Agung, juga Wakil Presiden Wen Chang. Di sisi lain ada Kaisar Jijing, keluarga Situ Xingzhou, dan juga keluarga Ouyang Hongguan. Meskipun Ouyang Hongguan tampaknya telah membuat kesalahan dengan membawa orang luar ke Istana Api Surgawi dan melanggar aturan Papiliun Pil, tetapi jauh di dalam hati mereka masih tidak percaya bahwa Ouyang Hongguan akan mengkhianati Papiliun Pil. Tetapi sekarang buktinya ada di depan mereka. Namun semua orang tidak tahu bagaimana mereka harus memilih. Semuanya, Kaisar Jijing sebelumnya sangat ingin Papiliun Pil bergabung dengan kota Tianlei. Sekarang saya curiga bahwa Kaisar Jijing dan yang lainnya telah bekerja sama dengan ras iblis alien.
kata Penatua Agung Si Kong Hao. Dia mengabaikan keraguan semua orang yang ada di sana. Setelah mengatakan itu, dia langsung melayangkan serangan ke arah Kaisar Jijing dan yang lainnya. Apakah benar Kaisar Jijing dan Si Tu Xingzhou telah berkolusi dengan iblis alien? Nampak semua orang mulai ragu-ragu. Namun di saat semua orang sedang ragu, Si Kong Hao, ternyata kamu telah berkolusi dengan istana berkabut. Suara marah Kaisar Jijing dan Si Tu Xingzhou terdengar. Keduanya tidak pernah mengerti mengapa Si Kong Hao akan mendukung Wakil Presiden Wen Chang. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Si Kong Hao, mereka berdua mengerti bahwa Si Kong Hao telah berkolusi dengan istana berkabut. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Memikirkan hal ini, keduanya langsung mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk beradu pukulan dengan Penatua Agung Si Kong Hao. Kekuatan dari ketiganya menyebar ke sekitar, memaksa para alkemis yang ada di sana mundur dengan panik. Cepat, pergi dan beritahu Presiden Papiliun Pil, kata Penatua Wu Zhen. Dia berkata dengan ngeri. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tidak perlu, saya sudah ada di sini. Suara itu jatuh disusul dengan kemunculan satu orang. Orang ini membawa kekuatan yang sangat kuat dan langsung memblokir tembakan dari ketiganya. Orang ini datang mengenakan jubah alkemis berwarna abu-abu. Terlihat sangat biasa saja. Itu Master Papiliun. Presiden Papiliun Pil sudah datang. Dalam sekejap banyak master alkemis yang ada di sana sangat gembira, lalu memberi hormat dan menunjukkan ketulusan. Yang datang itu adalah Presiden Papiliun Pil Mo Yuanbei. Si Kong Hao, Kaisar Jijing, Si Tu Xingzhou, ketiganya, apa yang kalian lakukan? Kata Mo Yuanbei. Dia mendengus dingin dan menatap ketiganya. Si Kong Hao, Kaisar Jijing, dan Si Tu Xingzhou melihat kedatangan Presiden Papiliun Pil Mo Yuanbei. Mereka bertiga langsung memberi hormat. Saya telah melihat Presiden Papiliun Pil. Apakah kalian masih memandangku sebagai Presiden Papiliun Pil? Kata Mo Yuanbei. Dia mendengus dingin. Tuanku, bawahan tidak berani, kata Si Kong Hao. Kaisar Jijing dan Si Tu Xingzhou juga buru-buru berbicara. Namun pada saat ini Wakil Presiden Wen Chang langsung maju lalu berkata. Wakil Presiden Wen Chang langsung menjelaskan semua masalah yang terjadi. Penatua Agung ingin menangkap mereka untuk diselidiki. Tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka menolak untuk bekerja sama dan terjadilah pertarungan. Mendengar semua masalah yang terjadi, Presiden Papiliun Pil Mo Yuanbei nampak terkejut. Mencuri kunci Istana Api Surgawi lalu membawa orang luar masuk ke Istana Api Surgawi? Mo Yuanbei kemudian melambaikan tangannya. Seketika itu sebuah kunci muncul di tangannya. Ini adalah kunci Istana Surgawi ada di tanganku. Kapan itu dicuri? Kata Mo Yuanbei dengan dingin. Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut. Dahi mereka berkeringat dingin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuanku, tetapi Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya, kata Wakil Presiden Wen Chang. Hatinya melonjak dan dia berkata dengan cemas. Selanjutnya Mo Yuanbei melihat ke pintu Istana Surgawi dengan hati-hati. Dan tiba-tiba matanya memadat. Dengan penglihatannya dia dapat mengetahui bahwa Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya. Dan matanya tiba-tiba menatap Kaisar Jijing dan Si Tu Xingzhou dengan dingin. Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya. Si Tu Xingzhou, kamu. Namun di saat itu suara Mo Yuanbei tiba-tiba berhenti. Tidak, larangan ini, kata Mo Yuanbei. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Si Tu Xingzhou, siapa orang yang telah membuka larangan Istana Api Surgawi hari ini? Kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan gugup. Nampak nada suaranya sedikit bergetar. Ekspresi Mo Yuanbei yang awalnya ketakutan sekarang menunjukkan keterkejutan dan juga ketidakpercayaan. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mustahil. Saat ini Si Tu Xingzhou menghela napas dalam. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Presiden Papiliun Pil. Dia kemudian berlutut dan berkata, Tuan Presiden, Si Tu ini bersalah. Orang yang memasuki Istana Api Surgawi adalah teman saya. Saat ini Kaisar Jijing dan Ouyang Hongguan juga menundukkan kepala mereka.
di depan Presiden Papy Lungpil, mereka tidak berani menyembunyikan kebenarannya. Namun kata-kata Situ Singjaw menyebabkan kegemparan di antara para alkemis yang ada di sana. Semua orang memandang Situ Singjaw dengan marah. Situ Singjaw, Ouyang Hongguan, dan Kaisar Jijing sebenarnya benar-benar membawa orang luar ke dalam istana api surgawi. Sebelumnya mereka mendengar berita ini, mereka tidak mempercayainya. Tetapi mendengar dari mulut Situ Singjaw, mereka nampak penuh kebencian, penyesalan, dan kekecewaan. Situ Singjaw, Kaisar Jijing, dan Ouyang Hongguan merasakan tatapan marah di sekitar mereka. Namun mereka hanya menundukkan kepala dan menghela napas dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan jika Presiden Papy Lungpil memerintahkan untuk menangkap mereka, mereka akan menyerahkan diri dengan patuh. Tuan Presiden, dia telah mengakuinya. Ini benar-benar melanggar hukum Papy Lungpil. Tolong Tuan Presiden untuk mengambil tindakan, kata Wakil Presiden Wen Chang. Dia maju selangkah dan berkata dengan senang. Di belakangnya para pemimpin dari Penatua dan juga para pemimpin dari Balai Penegak Hukum satu persatu maju. Mereka hanya menunggu perintah dari Presiden Papy Lungpil. Setelah Presiden Papy Lungpil memberi perintah, mereka langsung akan bertindak. Namun tanpa diduga, Presiden Mo Yuanbei mengabaikan Wakil Presiden Wen Chang. Dia hanya menatap Kaisar Jijing dan yang lainnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menenangkan nada suaranya lalu berkata, "Siapa teman yang kamu bicarakan?" Mendengar ini, nampak Penatua Agung dan yang lainnya curiga. Mereka tidak mengerti mengapa Presiden Papy Lungpil tidak memberi perintah untuk menangkap Kaisar Jijing dan yang lainnya, tetapi dia malah bertanya tentang siapa orang yang memasuki istana api surgawi. Presiden Papy Liun, lebih baik kita tangkap terlebih dahulu Situ Singjaw dan yang lainnya, lalu urus sisanya nanti, kata Penatua Agung Si Kong Hao. Namun tiba-tiba Presiden Mo Yuanbei langsung membentaknya. "Diam, apakah sekarang kamu berani mengguruiku?" "Bawahan tidak berani," kata Penatua Agung Si Kong Hao. Ekspresinya menjadi pucat dan hatinya kesal. "Tuanku, temanku bernama Chen Qing," kata Situ Singjaw. Mendengar ini semua orang terkejut. "Apa? Dia? Bukankah dia penguasa dari kota Tianlei?" Mendengar bahwa semua orang mengenal orang yang bernama Chen Qing ini, nampak Mo Yuanbei mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Apakah kalian tahu orang ini?" Kemudian seseorang menjelaskan bahwa Chen Qing sebenarnya adalah Qin Chen. Dia masih sangat muda, baru berusia sekitar 30 tahunan. Tetapi dia sudah menjadi penguasa dari kota Tianlei. Dialah yang mengatakan istana berkabut berkolusi dengan iblis alien. Dia dan Pu Qiankun juga bekerja sama untuk mengambil alih Bloodland Holy Land. Dan dikabarkan juga bahwa Qin Chen ini mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin Chen. Apa? Mendengar ini, ekspresi Mo Yuanbei berubah drastis dan kakinya tidak sadar gemetar. Dia mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin Chen. Saat ini Si Kong Hao melirik Mo Yuanbei dengan ekspresi yang aneh. Dia tidak mengerti mengapa Presiden Papy Liun tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Akan tetapi sejauh yang dia tahu, Presiden Papy Liun tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Qin Chen. "Tuanku, anak bernama Qin Chen ini memiliki asal-usul yang sangat misterius. Dia sebenarnya berasal dari wilayah utara, wilayah paling terpencil di daratan. Anak ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui kata normal. Bawahan curiga bahwa anak ini telah dibudidayakan oleh iblis alien," kata Si Kong Hao. "Si Kong Hao, omong kosong. Saya berpikir bahwa kamulah yang telah berkolusi dengan iblis alien," kata Kaisar Jijing. Dia berkata dengan marah. "Apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya? Ceritakan lebih jelas," kata Mo Yuanbei. Wajahnya pucat. Dia telah retret terlalu lama. Banyak hal yang dia tidak pahami. "Tuan Presiden, inilah yang terjadi." Si Kong Hao segera menceritakan semua yang telah terjadi di daratan selama beberapa periode ini. Setelah menceritakan cukup banyak, dia pada akhirnya berkata, "Tuan Presiden, begitulah keadaannya. Setelah Kaisar Jijing keluar dari Laut Guntur, temperamennya benar-benar telah berubah dan sekarang dia bahkan membawa orang luar ke istana api surgawi. Jadi bawahan punya alasan untuk ragu. Kaisar Jijing ini mungkin telah dicuci otaknya oleh ras iblis alien.
Dan anak yang bernama Qin-Chen ini pada dasarnya adalah boneka yang dikembangkan oleh ras iblis alien. Si Kong Hao, kamu sangat berani. Sangguan Cinderella yang telah berkolusi dengan iblis alien, kata Kaisar Jijing. Dia nampak sangat marah. Dia sekarang yakin bahwa si Kong Hao ini pasti telah bergandengan tangan dengan istana berkabut. Saat ini mata Mo Yuanbei nampak suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Namun di saat itu, boom! Istana api surgawi di depan semua orang tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang kejut tiba-tiba menyapu dari dalam istana api surgawi dan seluruh pagoda pil bergetar. Tidak, apakah anak itu menghancurkan istana api surgawi? Istana api surgawi sangat kuat. Itu membentuk dunianya sendiri. Tidak peduli siapa yang masuk untuk menyerap api spiritual. Itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun di istana api surgawi. Apa yang terjadi di dalam? Saat ini ekspresi Mo Yuanbei nampak berubah. Dia samar-samar merasakan aura api yang sangat kuat di dalam istana api surgawi. Kapan istana api surgawi memiliki api seperti itu? Kata Mo Yuanbei, matanya tenggelam. Dia perlahan berjalan ke pintu istana api surgawi. Sebuah token muncul di tangannya dan itu langsung ditekan kepada pintu istana api surgawi. Seketika itu pintu istana api surgawi nampak membuka celah. Dari celah itu napas yang panas yang sangat mengerikan meletus dari dalam istana api surgawi, yang membuat ekspresi Mo Yuanbei berubah drastis. Di bawah keterkejutan dia buru-buru membentuk sebuah perisai pertahanan untuk melindungi dirinya. Itu langsung melindungi dirinya. Namun banyak para master alkemis di belakang langsung memuntahkan darah. Tidak, bagaimana kondisi Shao Chen? Kaisar Jijing dan yang lainnya menatap pintu itu dengan cemas. Kekuatan api yang keluar terlalu menakutkan. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Kata Mo Yuanbei, dia sendiri terkejut. Kekuatan api yang keluar sangat mengerikan. Bahkan itu mampu membuatnya merasakan sedikit ancaman. Bagaimana ini mungkin? Gumam Mo Yuanbei. Tidak ada yang tahu bahwa selama 200 tahun dia telah berkultivasi dengan susah payah. Dan sekarang tingkat kultivasinya diam-diam telah memasuki ranah semi alam suci. Tetapi sekarang ada api yang mampu membuatnya merasa bahaya. Sebenarnya api macam apa itu? Dia telah memasuki istana api surgawi lebih dari 100 kali. Dan bahkan dia telah retret di dalam istana api surgawi selama beberapa tahun. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang nyala api yang begitu mengerikan yang ada di istana api surgawi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah ketika dia membuka pintu istana api surgawi, sebuah suara yang akrab terdengar. Mo Yuanbei, apakah kamu di sini? Suara itu terdengar hanya di telinganya, memberi Mo Yuanbei perasaan yang sangat akrab. Itu sebenarnya adalah suara dari Kaisar Qin-Chen. Mo Yuanbei kemudian mengintip ke dalam ruangan istana api surgawi. Dia melihat sesosok tergantung di atas atap istana api surgawi. Sosok itu ditutupi oleh cahaya api. Api berlama-lama di sekelilingnya. Mo Yuanbei melihat sosok itu. Dan metode yang digunakan oleh sosok itu membuat Mo Yuanbei sangat akrab. Kemudian Mo Yuanbei tiba-tiba berbalik, lalu menatap semua orang yang ada di sana. Kalian semua, tunggu aku di luar tanpa perintahku. Siapapun tidak ada yang boleh masuk, kata Presiden Mo Yuanbei. Tapi Tuan Presiden, mendengar ini si Kong Hao dan yang lainnya nampak cemas. Tuan Presiden, terlalu bahaya bagimu untuk masuk sendirian. Jadi biarkan bawahanmu ini masuk bersamamu, kata si Kong Hao dengan cemas. Mo Yuanbei melirik semua orang dengan dingin. Hanya dengan dilirik oleh Mo Yuanbei, semua orang yang ada di sana langsung gemetar. Tidak perlu. Apakah tidak ada lagi yang mendengarkan perintahku? Setelah aku memasuki istana api surgawi, tidak ada dari Anda yang dapat melakukan apapun, termasuk Anda si Kong Hao, Kaisar Jijing dan si Tu Xingzhou. Kalian semua dengarkan baik-baik. Tunggu aku keluar dari istana api surgawi. Jika siapapun yang melakukan tembakan lebih dulu, itu akan dianggap mengkhianati Papillon Pill, kata Mo Yuanbei. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dan langsung masuk ke dalam istana api surgawi. Sialan, Presiden Papillon Pill ini benar-benar tidak bisa diandalkan, kata si Kong Hao, hatinya sangat suram.
dia memandang si Tu Xingjiao dan yang lainnya dengan mata yang dingin. Seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk dapat menangkap si Tu Xingjiao dan yang lainnya terlebih dahulu. Si Kong Hao, jangan repot-repot berpikir, itu sia-sia. Presiden sudah mengatakan siapapun yang melakukannya lebih dulu, itu akan dianggap mengkhianati Papilun Pil. Jika Anda cukup berani, ayo datang dan cobalah, kata si Tu Xingjiao. Dia menus dingin. Dia secara alami dapat mengetahui rencana si Kong Hao. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong, kata si Kong Hao. Dia menus dingin dan menahan marah di dalam hatinya. Saat ini Mo Yuanbei sudah memasuki istana api surgawi. Di dalam istana api surgawi, dia melihat nyala api yang tak berujung yang memenuhi seluruh istana api surgawi. Di langit di depannya terlihat sesosok berdiri dan bangga di antara nyala api itu. Sosok itu adalah Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen dikelilingi oleh api es yang mengerikan. Nyala api ini adalah nyala api yang paling menakutkan yang ada di istana api surgawi. Sebelumnya Qin Chen berada di bawah nyala api ini, dia hampir terbakar menjadi abu. Namun pada saat-saat kritis, Qin Chen menggunakan kekuatan jiwanya dan pada akhirnya berhasil menaklukkan nyala api es ini. Dan api es ini menjadi bagian dari api di tubuh Qin Chen. Setelah itu Qin Chen mengetahui bahwa apa yang dia dapatkan ternyata adalah api Youkong Bingyan. Ini merupakan api surgawi yang legendaris, Sky Ice Flame. Api ini memiliki dua atribut ganda, yaitu ruang dan es. Api ini dapat melintasi kehampaan dan juga membekukan segala sesuatu menjadi es. Tidak heran jika Qin Chen di kehidupan sebelumnya tidak dapat menemukan api ini. Api ini ternyata dapat tersembunyi di dalam kehampaan. Bahkan puncak tahap akhir Martel Emperor mungkin tidak akan menyadarinya. Dan ketika Qin Chen baru saja menaklukkan api es Youkong Bingyan ini, dia menemukan bahwa pintu istana api surgawi telah dibuka. Dan Qin Chen secara alami mengetahui siapa orang yang masuk ke dalam istana api surgawi. Di seluruh Papilun Pil, selain Mo Yuanbei, tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk memasuki istana api surgawi. Pada saat ini Qin Chen diam-diam menatap Mo Yuanbei yang berjalan masuk ke dalam istana api surgawi. Namun tiba-tiba Qin Chen teringat dengan kejadian 300 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita dibawa ke flashback 300 tahun yang lalu. Sore hari waktu itu Qin Chen baru saja tiba di Pagoda Pil. Dia melihat seorang pemuda dilempar keluar bersama dengan tungku pilnya. Nah, apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini Pagoda Pil. Kamu berani membuat onar di sini? Apakah kamu bosan hidup? Kata seorang penjaga Pagoda Pil. Dia nampak mengusir seorang bocah dari Pagoda Pil. Aku hanya ingin bergabung dengan Pagoda Pil dan menjadi alkemis yang hebat, kata bocah itu. Saat itu Qin Chen yang ada di sana melihat kejadian itu. Waktu itu Qin Chen berpikir bahwa bocah itu akan pergi diam-diam. Tetapi siapa yang tahu bahwa bocah itu benar-benar duduk di pintu masuk Pagoda Pil. Lalu kemudian bocah itu berteriak dengan keras. Meskipun saya sekarang hanya seorang master alkemis tingkat 6, tetapi saya percaya kepada bakat saya sendiri. Ini bukan pil tulang tingkat 6 biasa, tetapi formula pil yang sudah ditingkatkan, yang memiliki efek pil kelas 7. Jika saya berhasil menyempurnakannya, pasti akan ada master yang dapat menghargai potensi saya. Bocah itu berteriak seraya bersila di depan gerbang Pagoda Pil, dan dia mulai memperbaiki pil tulang itu dengan tampilan penuh. Hahaha. Banyak orang yang tertawa di saat melihat bocah laki-laki itu. Mereka berpikir bahwa bocah itu nampak sedang berhayal. Dia berhayal bisa menyempurnakan pil tingkat 6 yang memiliki efek pil tingkat 7. Namun benar saja pemurnian bocah itu gagal lagi. Tungku pil bocah itu hampir meledak dan wajahnya sangat malu. Tentu saja hal ini membuat semua orang semakin tertawa. Tetapi bocah itu tetap acuh tak acuh, dia terus menyempurnakan lagi dan lagi. Saat ini para penjaga yang melihat bocah itu belum pergi. Penjaga itu dengan marah menendang bocah itu dan hendak memukulnya. Akan tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen. Setelah penjaga itu melihat Qin Chen, penjaga itu langsung panik dan buru-buru memberi hormat. Mundur. Qin Chen melambaikan tangannya kepada penjaga itu. Kemudian dia menatap bocah itu.
kamu tidak bisa memperbaiki pil tanpa tulang seperti ini. Nah, sekarang begini saja, jika kamu berhasil memperbaiki pil tanpa tulang dalam waktu 10 hari, saya akan memberi Anda satu peluang untuk memasuki pagoda pil, kata Qin-chen. Mendengar ini nampak bocah itu sangat bersemangat, lalu kemudian dia membawa tungku pilnya yang rusak dan pergi dari sana. Qin-chen melihat bocah itu, akan tetapi dia yakin bocah itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena hanya dalam 10 hari, tidak mungkin bocah itu dapat menyempurnakan pil tanpa tulang. Karena bahkan Master Alchemist tingkat 8 saja tidak akan bisa menyempurnakan pil tanpa tulang dengan sukses. Tetapi tanpa Qin-chen duga, 10 hari kemudian, ketika dia datang lagi ke pagoda pil, dia melihat sesosok bocah sedang berlutut di depan pintu pagoda pil. Bocah itu memegang sebuah pil di tangannya. "Tuan, Yuan Bei ini telah berhasil," kata bocah itu dengan suara yang serak, matanya merah, dan dia berlutut di tanah. Ternyata setelah kembali hari itu, bocah ini telah memurnikan selama 9 hari 9 malam, tanpa istirahat 1 menit pun. Dan pada akhirnya dia berhasil memurnikan pil tanpa tulang. Dia berlutut di sini dari pagi hanya untuk menunggu Qin-chen. Dan setelah mengatakan ini kepada Qin-chen, bocah itu langsung pingsan. Itulah cerita singkat 300 tahun yang lalu. Namun sekarang bocah itu telah menjadi seorang presiden dari Papillon Pil. Qin-chen tidak pernah menyangka ini. Dan ketika suasana hati Qin-chen sedang berfluktuasi, saat ini Mo Yuanbei juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin-chen dalam-dalam. "Apakah kamu adalah Chen Qing, penguasa kota Tianlei, yang mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin-chen?" kata Mo Yuanbei. "Ya, itu aku," kata Qin-chen seraya tersenyum. "Bagaimana kamu bisa memasuki istana api surgawi? Apa metode yang kamu gunakan?" "Metode ini adalah larangan unik dari Kaisar Qin-chen." "Apa hubunganmu dengan Kaisar Qin-chen?" kata Mo Yuanbei, nada suaranya nampak sangat bersemangat. "Apa maksudmu?" kata Qin-chen sambil tersenyum. Jangan berpura-pura baik di sini. Aku tidak peduli apa statusmu. Jika kamu tidak menjelaskan kepadaku hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu," kata Mo Yuanbei seketika kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dan kekuatan itu langsung menekan Qin-chen. "Oh, ranah semi alam suci. Tidak heran kamu begitu percaya diri," kata Qin-chen seraya tersenyum. Apa? Ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak berubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah master di ranah semi alam suci. Tetapi anak ini bisa melihatnya dengan sekilas. Siapa anak ini? Mungkinkah itu seperti yang dikatakan oleh si Kong Hao? Anak ini adalah anak yang telah dibudidayakan oleh iblis alien. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak berubah. Aura perkasa di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan nyala api yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Tidak peduli apa status Qin-chen, dia telah memutuskan untuk mengalahkan Qin-chen terlebih dahulu. Namun ketika Mo Yuanbei hendak melakukan serangan, Qin-chen nampak menghela napas dalam, lalu berkata, "Mo Yuanbei, 300 tahun telah berlalu, apakah kamu bahkan tidak mengenalku?" Mendengar ini, tubuh Mo Yuanbei seketika bergetar, matanya memancarkan ekspresi kengerian. Kamu adalah..." kata Mo Yuanbei. Dia menunjuk ke arah Qin-chen dengan tangan yang gemetar. "Mo Yuanbei, sepertinya kamu tidak hanya tumbuh dewasa, tetapi temperamenmu juga telah berubah. Jadi kamu bahkan berani mengajariku," kata Qin-chen seraya tersenyum. Mendengar ini, ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak semakin pucat. Akan tetapi hatinya sangat bersemangat. "Apakah kamu guru?" kata Mo Yuanbei. Dia menatap Qin-chen. Segala sesuatu di depannya begitu nyata, akan tetapi itu memberi Mo Yuanbei perasaan seperti mimpi. "Guru, apakah murid ini sedang bermimpi? Atau apakah kamu benar-benar kembali?" kata Mo Yuanbei, matanya nampak memerah. Dia ingin ini adalah kenyataan, tetapi jauh di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan, karena ini sangat luar biasa. "Mo Yuanbei, apakah kamu masih ingat ketika pertama kali gurumu ini membawamu ke dalam istana api surgawi ini?" kata Qin-chen seraya mengulurkan tangannya. Seketika api tak berujung mengembun di tangan kanannya.
Mo Yuanbei melihat api yang mengembun di tangan Qin Chen. Ini teknik penggabungan roh api. Apakah kamu benar-benar guru? Kata Mo Yuanbei, hatinya bergetar. Air mata di matanya langsung mengalir. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa melupakan adegan ini. Waktu itu setelah guru membawanya ke pagoda pil, hal pertama yang dia lakukan adalah membawanya ke istana api surgawi. Lalu mengajarinya teknik penggabungan roh api dan merasakan kekuatan api yang ada di istana api surgawi. Pada saat itu dia hanya seorang bocah dengan alkemis tingkat 6. Belum lagi untuk memasuki istana api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pagoda pil. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin Chen, dia dibawa masuk tanpa hambatan apapun. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di sepanjang jalan kemanapun Kaisar Qin Chen pergi, ada master alkemis yang terus memberi hormat kepadanya. Saat itu dia bahkan tidak mengetahui identitas dari Qin Chen. Setelah itu dia mengetahui bahwa orang yang membawanya adalah Kaisar Qin Chen yang legendaris. Meskipun Kaisar Qin Chen pada waktu itu hanya puncak tahap air martial sovereign, tetapi di dalam pencapaian alkemis dia telah menyentuh tingkat ke-9 puncak dan merupakan master alkemis yang menentang langit pada saat itu. Dan setelah Kaisar Qin Chen membawanya ke dalam istana api surgawi, Mo Yuanbei menerima teknik peleburan roh api yang diajarkan oleh Qin Chen dan api bumi pertamanya. Meskipun Qin Chen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu Qin Chen sudah menjadi guru di benaknya. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada Mo Yuanbei yang sekarang. Apalagi Presiden Papillon Pil saat ini. Itu semua tidak akan ada. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.